Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Tiara Gustiani dengan NIM 100112823280034 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, kelas IKMA 2023 dengan mata kuliah ergonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum yang telah saya lakukan terkait pengukuran Rapid Upper Limb Assessment atau RULA pada pekerja informal, yaitu penjual sempol ayam yang terletak di depan Universitas Sriwijaya. Penelitian ini dilakukan pada Kamis 19 September 2024 pada pukul 15.30 sampai dengan selesai. Nah, sebelum itu saya akan membahas sedikit pengertian dari metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA ini. Nah, RULA ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai postur kerja yang tidak ergonomis. Nah, berikut ini adalah video penjual sempol ayam yang saya teliti menggunakan metode RULA. Oke, didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut. Step pertama, berdasarkan pengamatan dan pengukuran, penjual sempol ayam menggerakkan lengan bagian atas hingga didapatkan hasil 71 derajat. Maka dari itu, pada step 1 diberikan skor plus 3. Hal ini dikarenakan pergerakan 71 derajat termasuk dalam 45-90 derajat. Artinya, skor yang diberikan adalah plus 3. Berdasarkan pengamatan dan pengukuran, penjual sempol ayam menggerakkan lengan bagian bawah hingga didapatkan hasil 75 derajat. Maka dari itu, diberi skor plus 1. Hal ini dikarenakan pergerakan 75 derajat termasuk lebih dari 60-100 derajat. Tetapi, tangan penjual sempol ayam melintasi garis tengah atau ke samping tubuh saat hendak mengambil sempol ayam. Oleh karena itu, skor ditambah plus 1. Jadi, pada step 2 ini diperoleh skor plus 2 dari 1 tambah 1. Berdasarkan pengamatan, penjual sempol ayam menggunakan pergelangan tangan lurus sejajar. Maka dari itu, pada step 3 ini diberikan skor plus 1. Selain itu, saat penjual sempol ayam ingin menggoreng sempol ayam tersebut, terjadi gerakan memutar ketika mengaduk sempol tersebut ke dalam wadah yang berisi telur, sehingga terjadi pergerakan ke kanan dan ke kiri akibat perputaran tersebut. Oleh karena itu, diberikan skor tambahan plus 1. Jadi, pada step 3 ini dihasilkan skor akhir adalah plus 2, 1 tambah 1. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penjual menggerakkan telapak tangan dengan posisi yang telungkup. Maka dari itu, pada step 4 ini diberikan skor plus 2. Hal ini dikarenakan pergerakan posisi telapak tangan yang telungkup. Jadi, pada step 4 ini skor yang dihasilkan adalah plus 2. Berdasarkan hasil step 1 hingga step 4 yang disesuaikan dengan tabel A, maka didapatkan hasil skor untuk tabel A adalah plus 4. Berdasarkan pengamatan, pada step 6, penjual sempol ayam melakukan gerakan berulang. Kegiatan ini dilakukan pada saat menggoreng sempol ayam, yang dimana dimulai saat mengambil sempol ayam, menggulungnya dengan telur terlebih dahulu, lalu menggorengnya. Maka dari itu, pada step 6 ini diberikan skor plus 1. Sedangkan pada step 7, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, pekerjaan yang dilakukan penjual sempol ayam memiliki beban kurang dari 4,4 lbs. Ini menunjukkan bahwa pada step 7 diberikan skor 0. Berdasarkan hasil penjumlahan step 5 sampai step 7, maka didapatlah hasil skor plus 5. Jadi, skor yang diberikan untuk step 8 adalah plus 5. Kemudian, skor ini akan dimasukkan pada tabel C. Berdasarkan pengamatan dan pengukuran, penjual sempol ayam melakukan gerakan menunduk sebesar 19 derajat. Kegiatan ini dilakukan pada saat membuat sempol ayam, yang dimana saat mengambil sempol ayam, menggulungnya dengan telur terlebih dahulu, lalu menggorengnya. Maka dari itu, pada step 9 ini diberikan skor plus 2. Berdasarkan pengamatan, penjual sempol ayam tidak membungkuk yang artinya diberikan skor plus 1. Namun, penjual tersebut melakukan gerakan ke samping kiri atau kanan yang berarti penambahan skor plus 1. Sehingga skor yang diberikan pada step 10 ini adalah plus 2, 1 tambah 1. Berdasarkan pengamatan, kaki penjual sempol ayam tidak sedang menopang. Ia berada pada posisi nyaman dan tegak lurus. Sehingga skor yang diberikan pada step 11 ini adalah plus 2. Berdasarkan hasil step 9 hingga step 11 yang telah disesuaikan dengan tabel B, maka didapatlah hasil yang diberikan adalah skor plus. Pada step 13, penjual sempol ayam melakukan gerakan berulang. Kegiatan ini dilakukan pada saat membuat sempol ayam, yang dimana dimulai saat mengambil sempol ayam, menggulungnya dengan telur terlebih dahulu, lalu menggorengnya. Maka dari itu, pada step 13 ini diberikan skor plus 1. Dan step 14, berdasarkan pengamatan saya, pekerjaan yang dilakukan penjual sempol ayam memiliki beban kurang dari 4,4 lbs. Hal ini menunjukkan bahwa pada step 14 diberikan skor 0.
Berdasarkan pengamatan dan pengukuran dari step 1 hingga step 14, selanjutnya hasil disesuaikan dengan tabel C. Setelah disesuaikan, maka didapatkan hasil skor akhir yaitu plus 5. Jadi, skor Lula yang didapatkan dari pekerjaan penjual sempol ayam adalah plus 5. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dan perubahan diperlukan segera. Kesimpulannya, pembahasan mengenai pengamatan yang telah dilakukan terhadap pekerjaan penjual sempol ayam menunjukkan bahwa berdasarkan hasil praktikum pengukuran Lula pada penjual sempol ayam didapatkan bahwa 1. Pada probandus yang berprofesi sebagai penjual sempol ayam terjadi penambahan skor plus 1 untuk tabel Lula step 1 karena tangan penjual melintasi garis tengah atau ke samping tubuh saat hendak mengambil sempol ayam untuk digoreng. Yang kedua, pada probandus yang berprofesi sebagai penjual sempol ayam terjadi penambahan skor plus 1 untuk tabel Lula step 3 karena terjadi gerakan memutar ketika mengaduk sempol tersebut ke dalam wadah yang berisi telur sehingga terjadi pergerakan ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, pada probandus yang berprofesi sebagai penjual sempol ayam terjadi penambahan skor plus 1 untuk tabel Lula step 10 karena melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan yang berarti penambahan skor plus 1. Yang keempat, hasil pengukuran Lula yang didapatkan dari pekerjaan penjual sempol ayam adalah skor akhir plus 5. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dan perubahan diperlukan